Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait job sheet saya yang terkait soal analisis korelasi. Jadi saya jelaskan dulu analisis korelasi itu apa. Jadi analisis korelasi itu analisis hubungan atau keeratan. Nah, hubungan itu di antara dua variabel atau lebih. Makanya nanti kalau di SPSS kita menggunakan bivariate analysis. Oke, kemudian untuk ukuran hubungan itu bisa kita ukur dengan yang namanya koefisien korelasi. Ada yang menggunakan notasi R, ada juga yang menggunakan notasi rho. Rho itu yang simbolnya seperti ini. Oke, nah kemudian nilainya itu hanya di antara 0 dan 1 saja. 0 itu menandakan tidak ada korelasi, sedangkan 1 itu korelasinya sangat sempurna. Jadi di antara 0 dan 1 nanti ada beberapa kriteria khususnya atau ada beberapa keterangan masing-masing. Kemudian nanti ada tanda minus dan plus. Jadi minus itu hubungannya berlawanan. Jadi yang satu naik, yang satunya justru turun gitu. Misalkan saya punya permasalahan, yang satu naik, yang satu turun, itu misalkan saya punya pekerja dan juga proyek itu bisa selesai berapa hari gitu. Jadi kalau pekerja saya 10 misalkan, proyek itu selesainya 10 hari. Tapi kalau misalkan pekerja saya itu adalah 5, nah logikanya kalau pekerjanya sedikit, maka proyeknya itu akan selesai lebih lama gitu. Jadi misalkan di sini 20 hari. Nah, jadi ini salah satu contoh yang berlawanan arah. Jadi pekerja makin banyak, maka proyek itu akan cepat selesai atau harinya semakin sedikit. Gitu. Kemudian kalau plus itu saya rasa kasusnya banyak. Jadi yang satu naik, yang satunya ikut naik. Atau yang satu turun, yang satu ikut turun. Makanya dia dikatakan searah. Contohnya misalkan harga penjualan dengan suatu iklan atau promosi. Nah, seyogyanya kan, misalkan banyak promosi, maka penjualan akan meningkat. Nah, jadi yang satu naik, yang satu juga ikut naik. Kalau promosinya turun, maka penjualan juga turun. Begitu. Oke, nanti kalian bisa memberikan contoh lain sendiri. Nah, kemudian saya menggunakan ukuran yang reference ini. Jadi jika 0 sampai 0,19 sangat rendah, kemudian rendah cukup kuat dan sangat kuat dengan beberapa interval koefisien yang dicantumkan di tabel ini. Nanti kita bahas satu-satu contohnya. Oke, kemudian kalian juga bisa menggunakan scatter plot. Scatter plot itu adalah plot korelasi. Oh ya, ini ada contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk scatter plot itu ada naik. Naik itu artinya korelasi positif tadi yang saya jelaskan. Tapi nanti kecenderungannya akan berbeda-beda. Kalau misalkan dia suatu garis lurus, maka dia R-nya 1, berarti dia sangat perfect atau korelasinya sangat sempurna. Tapi kalau dia terdapat titik-titik yang masih punya kecenderungan naik, tapi agak tersebar, maka dia kuat saja. Kemudian ini kuatnya lemah dan lain sebagainya. Jadi tergantung persebaran titik-titik scatter plotnya. Tapi kalau dia tidak beraturan, maka dia dikatakan tidak ada korelasi. Kemudian ketika kecenderungannya turun, nanti dia adalah negatif korelasi dengan beberapa nilai R-nya itu akan berbeda-beda tergantung keeratannya seperti apa. Gitu. Jadi negatif ini ada maksudnya. Kalau negatif artinya dia korelasi negatif 0,3 itu saya bilang lemah ya. Kemudian ada negatif juga 0,8 itu kuat, bisa dikelompokkan menjadi kuat begitu. Jadi negatif korelasi tapi kuat atau highly negative correlation atau korelasi negatif yang kuat dan seterusnya. Nah, ini kalau secara grafik. Nanti kita coba aplikasikan grafik ini dan juga perhitungan koefisiennya dengan SPSS. Oke. Kemudian untuk jenis korelasi itu banyak, ada Pearson, ada Rank-Spearman, ada Kendall-Tau, ada Chi-square gitu. Nah, tapi karena
data kita numerik biasanya, kita cukup menggunakan Pearson saja, tidak apa-apa. Atau bisa dikatakan product moment. Nanti kalau di SPSS juga tinggal checklist, apakah kalian menggunakan Pearson, rank Spearman, dan yang lainnya. Begitu. Nah, saya tidak menjelaskan hmm, perhitungan detailnya karena ini sangat panjang. Jadi, coba kita aplikasikan langsung di SPSS. Oke, saya share screen dulu. Nah, share screen saya setting screen saja. Oke, saya buka SPSS. Nah, di SPSS ini kalian coba olah data yang menjadi project study case pertama. Saya memberikan data usia, perumahan klaster 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang tugas kalian dari data yang sama ini, coba korelasikan antara usia dengan pemilihan klaster 1, usia dengan klaster 2, dan usia dengan klaster 3. Gitu. Jadi kalian mempunyai 3 outputan korelasi. Oke, jadi saya ulangi, kalian memiliki 3 outputan korelasi. Jadi usia dengan, sebentar saya tulis di sini. Jadi usia dengan perumahan klaster 1, kemudian usia dengan klaster 2, dan usia dengan klaster 3. Gitu. Jadi kalian coba analisa ketiga korelasi itu. Oke. Saya menggunakan data yang berbeda saja untuk contoh kali ini. Saya punya data tahun, ini usia juga, kemudian ini data penyakit jantung sepertinya. Jadi resting ini detak detak jantung. Saya juga kurang paham kalau istilah di kesehatan ya. Jadi resting itu ya detak jantung kita ibaratkan begitu. Kemudian ini kolesterol. Nah, jadi kalau misalkan kita korelasikan itu juga berhubungan dengan datanya. Kita harus benar apa data yang dikorelasikan. Contoh, misal ini detak jantung dan kolesterol. Nah, ini saya rasa tidak ada keterkaitannya. Jadi kalau kita mengkorelasikan dua variabel ini, itu bisa dikatakan tidak tepat. Kecuali kalau kita mengkorelasikan antara usia dengan kolesterol misalkan. Karena kecenderungan orang yang usianya lebih tinggi, maka akan meningkatkan kadar kolesterolnya. Seyogianya kan biasanya begitu. Jadi saya coba pilih data usia ini. Ini datanya sangat banyak. Saya pilih 150 data saja. Kemudian saya copy di SPSS. Nah, di sheet 1 di data view di situ. Kemudian tadi data yang kedua adalah data kolesterol. Atau dua-duanya saya copy saja. Resting dan juga kolesterol. Oke, saya copy di sini. Oke, kemudian kita coba bisa melabeli data yang kita miliki. Yang pertama tadi adalah usia. Kemudian ini adalah detak jantung misalkan. Kemudian yang di sini adalah kolesterol. Oke. Kemudian kita bisa olah sebentar. Nah, di sini kita bisa pilih analyze lagi. Kalau kemarin kita sudah bermain di deskriptif statistik, coba kita sekarang ke bawah. Nah, ada regresi, ada correlate. Nah, kita pilih yang correlate. Nanti regresi itu untuk analisis regresi di pertemuan selanjutnya. Nah, kita menggunakan correlate, kemudian bivariate. Tadi yang saya jelaskan, kenapa bivariate? B itu artinya dua sebenarnya. Variat itu variabel. Jadi dua variabel gitu. Nah, ini kita bisa masukkan data yang kita uji. Nah, misalkan usia dengan detak jantung gitu. Kita pilih tiga-tiganya boleh. Kalau ingin membandingkan. Coba saya tiga-tiganya. Nanti kalian cukup Pearson saja tidak masalah. Coba kita option ini tidak perlu. Saya rasa style juga tidak perlu. Bootstrap juga tidak perlu.
Oke, kita oke saja. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan dua outputan tabel. Tabel yang pertama ini adalah Pearson correlation. Di situ ada usia dan detak jantung. Nah, di sini kita memiliki signifikansi alfanya adalah 0,12. Kemudian Pearson correlation-nya adalah 0,204. Nah, kita coba analisa koefisiennya dulu saja. Jadi, kalian perhatikan yang 0,24 ini. Di sini juga sama 0,204. Jadi kalau saya kembali ke PPT saya, 0,24 itu merupakan tingkat hubungan yang rendah gitu. Jadi bisa kita simpulkan korelasi antara detak jantung dan usia itu adalah positif korelasi, tapi korelasinya rendah karena di sini tandanya positif. Kalau misalkan negatif, di sini ada tanda negatif gitu. Nah, jadi titik dua itu kalau di reference luar itu artinya 0, gitu. Cuman 0 di depan itu biasanya tidak ditulis. Nah, kemudian dengan Candletown dan Spearman ternyata sama juga 0,15 dan 0,214. Jadi ya cukup rendah juga gitu. Nah, jadi kalian nanti coba analisa dari tabel ini. Kemudian untuk scatter plotnya, kalian bisa menggunakan tools graph di sini. Kemudian kalian bisa pilih, saya ulangi, tools graph, kemudian legacy dialog. Kemudian di sini kalian bisa pilih beberapa chart yang tersedia di SPSS. Karena kita korelasi, kita menggunakan scatter plot. Oke, kita pilih yang simple saja. Kemudian define. Oke, nah di sini hati-hati ada y-axis dan x-axis. Oke, saya coba tulis, coba saya pakai annotate di sini. Variabel y dan x itu ada artinya. Saya pakai contoh sederhana saja supaya kalian lebih paham. Misalkan saya punya y sama dengan 2x. Kalau di matematika kan yang kita isi adalah X-nya. Misal X-nya 1, maka Y-nya akan mengikuti 2 kali 1. Kalau X-nya 2, maka Y juga akan mengikuti 2 kali 2. Dan seterusnya. Jadi, bisa saya artikan, X itu kita bebas mengisi berapapun. Kalau Y itu tidak bebas. Atau kalau di statistik namanya terikat. Jadi ini adalah independent variable. Sedangkan ini adalah dependent variable. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan korelasi dan regresi nanti, jadi X itu dia mempengaruhi nilai Y. Karena kalau X-nya 1 tadi, Y-nya akan terpengaruh dengan nilai 1 itu. Gitu. Jadi X itu adalah yang mempengaruhi, sedangkan Y itu adalah yang dipengaruhi. Nah, sehingga hati-hati juga ketika usia dan detak jantung kira-kira seperti apa gitu. Apakah detak jantung mempengaruhi usia atau usia yang mempengaruhi detak jantung? Kalau saya rasa sih usia yang mempengaruhi detak jantung atau usia yang mempengaruhi kolesterol. Jadi usia lebih tepat menjadi X variabel, sedangkan Y lebih tepat menjadi sedangkan kolesterol itu tepatnya menjadi Y variabel. Karena nanti kolesterol akan dipengaruhi oleh usia. Begitu. Nah, itu cara menentukan X dan Y. Karena kalau X dan Y-nya terbalik, nanti yang berbeda itu adalah pengaruhnya. Jadi function yang ada di sini. Begitu. Nah, sehingga di sini Y-nya adalah, saya ulangi, usia mempengaruhi kolesterol sehingga kolesterol itu Y-aksis, sedangkan usia itu adalah X-aksis. Gitu. Sebentar, tadi detak jantung ya. Supaya sinkron dengan yang sudah saya contohkan tadi, saya menggunakan detak jantung saja. Sudah, kemudian di sini title-nya bisa di apa namanya ditambahkan, cuman nanti diedit di diagramnya pun bisa.
Nah, saya oke saja. Nanti kalian akan mendapatkan seperti ini. Untuk mendapatkan dia naik atau turun, kalian bisa klik dua, double klik. Kalian bisa edit untuk garis kecenderungannya. Nah, kalian pilih yang linear. Di situ, walaupun tidak terlalu terlihat kecenderungannya, tapi dia masih naik kecenderungannya. Nah, tapi memang kan tadi lemah ya, positif lemah. Jadi sama seperti kesimpulan yang ada di tabel, kalau dia adalah positif namun lemah. Nah, sehingga untuk grafik kenaikan di scatter plotnya juga cukup landai di situ, tidak cukup signifikan naik gitu. Kemudian di sini juga sudah ada functionnya yang saya bilang tadi. Jadi function yang terbentuk adalah Y sama dengan 1,11 ditambah 0,42 X. Begitu. Nah, artinya, saya jelaskan sekalian kalau begitu. Saya copy saja di PPT. Nah, PPT saya. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi artinya, jika saya tulis kembali, kalau E itu sebenarnya 0,2 atau 10,-2. Jadi kalau saya tulis lagi, itu sebenarnya 0,0111 ditambah 0,42 X. Yang mengartikan ini tadi adalah detak jantung, misalkan jantung. Kemudian ini adalah usia. Jadi kalau diinterpretasikan, jika usia meningkat satu, nah, jadi usia meningkat satu, maka detak jantung mengalami kenaikan sebesar, saya tulis di sini, ya kita hitung Y sama dengan 0,0111, X-nya kita ganti satu, gitu. Oke, maaf ya, tulisan saya memang tidak terlalu bagus. Nah, gini, 0,0111 ditambah 0,42, 0,4311, gitu. Kira-kira seperti itu kalau diinterpretasikan. Begitu. Nah, nanti tugas kalian kan membuat korelasi dari tiga variabel ya. Jadi antara dua variabel tapi ada tiga outputan. Ya, nanti coba silakan kalian interpretasikan sendiri. Nanti sama juga saya ulangi correlate, kemudian bivariat. Tadi kan detak jantung sudah kita keluarkan, kita ganti kolesterol gitu. Nah, kalian analisa lagi outputannya. Kemudian kalian bisa outputkan lagi scatter plotnya, define, kemudian kalian ganti sekarang tadi detak jantung, kita jadikan kolesterol. Jadi kalau kalian kan klaster satu, kalian ganti klaster 2, klaster 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi tiap anak mengkorelasikan tiga semuanya. Jadi tidak saya bedakan berdasarkan absen seperti sebelumnya. Kemudian di OK, kalian bisa interpretasikan lagi. Kalian bisa klik dua, kalian berikan kecenderungan linear eh, linear trennya begitu. Nah, ini lemah juga ya. Ini malah cukup landai. Jadi harusnya dia sangat lemah di situ. Gitu. Kemudian hasil-hasil kalian nanti kalian isi di file ini. Ini saya coba hapus dulu untuk annotate-nya. Sebentar. Saya hapus. Clear. Oke, kalian nanti isi di file yang sudah saya siapkan seperti yang sebelumnya. Kalian cukup isi yang bagian tabel ini. Jadi ini adalah hasil korelasi untuk beberapa variabel. Begitu. Kemudian, nah ini yang penting.
Untuk scatter plot dan analisis visual, semua tabel dan grafik kalian cantumkan di sini dan kalian interpretasikan seperti sebelumnya. Jadi apa maksud dari masing-masing outputan yang kalian dapatkan. Kemudian kalian simpulkan dari hasil yang kalian dapatkan. Harapan saya, kesimpulannya ini tidak hanya berdasarkan tabel atau graf saja, tapi coba hubungkan dengan permasalahan yang ada di real condition kalian atau yang ada di sekitar kalian. Misalkan usia dan pemilihan klaster itu seperti apa gitu, dan hubungkan dengan data yang kalian dapatkan. Begitu. Oke, mungkin cukup itu saja. Nanti saya bagikan. Selamat mengerjakan. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.